Harano, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPS Tujupazo, Kabupaten Nagekeo. Saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya, Ibu Bibiana Wea, guru matematika di SMPS Tujupazo. Selamat siang Ibu An. Selamat siang Ibu Kristina. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Kabarnya baik Ibu. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelumnya saya akan memberitahukan Ibu bahwa saya akan melakukan kegiatan observasi kelas terhadap proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Tujuan dari kegiatan ini yaitu supaya kita bisa melihat dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan Ibu nanti di dalam kelas ya Ibu. Nah, kenapa kita harus melakukan perbincangan percakapan praobservasi? Itu tujuannya sebagai persiapan awal dalam proses pembelajaran nanti Ibu itu lebih siap, Ibu lebih percaya diri melakukan proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan lebih baik lagi. Begitu ya? Oke Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan observasi nanti ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama berhubungan dengan tujuan. Apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Oke, baik untuk proses pembelajaran nanti yang akan saya laksanakan itu, di sini saya tentang materi pola bilangan. Jadi tujuan yang mau saya capai itu, yang pertama siswa diharapkan bisa memahami apa itu pola bilangan dan jenis-jenisnya. Nah, setelah siswa memahami apa itu pola bilangan dan jenis-jenisnya, tujuan yang kedua itu yaitu saya berharap siswa bisa menyelesaikan artinya persoalan-persoalan, masalah-masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. Oke, baik. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya, yaitu setelah siswa memahami tentang pola bilangan, setelah itu mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. Baik Ibu, nah untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu atau yang ingin Ibu dapatkan itu apa nanti? Untuk area pengembangannya, karena dalam perencanaan nanti saya akan menggunakan model problem based learning atau model berbasis masalah (PBL). Jadi di sini mungkin untuk area pengembangan saya lebih tekankan ke pengetahuan dan keterampilan. Oke, iya pengetahuan dan keterampilan. Oke baik Ibu, berarti ada dua area pengembangan yang ingin Ibu capai ya. Mungkin yang Ibu bisa lebih jelaskan lagi bagian mana yang pengetahuan yang ingin Ibu capai dengan keterampilan itu yang mana? Jadi dalam model PBL atau model problem based learning tadi itu untuk area pengetahuannya itu kan nanti ada penayangan gambar ya, penayangan gambar yaitu tentang masalah-masalah. Nah, dari situ saya meminta siswa untuk menyelesaikan soal masalah tadi saya ditanyakan. Setelah itu siswa akan dibagi ke dalam kelompok. Di dalam kelompok nanti saya bagikan LKPD. Dalam LKPD itu ada soal-soal. Jadi untuk pengetahuannya itu artinya apa, dan LKPD kan ada bahan ajar juga yang saya bagikan. Jadi dari bahan ajar itu mereka bisa menyelesaikan soal yang ada di LKPD. Sedangkan untuk keterampilan itu dalam proses menyelesaikan LKPD itu setelah mereka bekerja sama, artinya mau tidak mau anak-anak harus bekerja sama ya. Nah, setelah bekerja sama mereka diminta untuk mempresentasikan. Jadi di situ untuk nilai keterampilannya diukur selain pengetahuan. Oke baik Ibu, luar biasa ya Bu. Nah Ibu, ini saya mau tahu sedikit bagaimana rencana yang akan Ibu lakukan untuk proses pembelajaran selepas dari tadi yang sudah Ibu sampaikan tentang tadi itu. Untuk model yang Ibu gunakan adalah model berbasis masalah, model problem based learning ya. Mungkin di sini mungkin Ibu bisa jelaskan itu tentang strategi pembelajaran yang digunakan dan metode nanti yang digunakan itu seperti apa. Oke, baik. Untuk strategi pembelajaran nanti yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Sedangkan untuk model pembelajarannya tadi, seperti yang telah saya sampaikan, model pembelajarannya problem based learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan untuk metodenya nanti, metode itu saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oke baik Ibu. Berarti ini Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi
yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Sedangkan untuk model Ibu menggunakan problem basic learning, sedangkan untuk metode Ibu menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan ya Bu. Nah Ibu, sedangkan untuk media pembelajaran seperti apa nanti yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Oh iya, saya lupa. Kalau untuk media dalam perencanaannya saya nanti akan menggunakan PowerPoint. PowerPoint itu kan karena tadi PBL tadi, jadi untuk menampilkan masalah. Setelah itu, selain PowerPoint, saya juga menggunakan LKPD itu karena siswa dibagi dalam kelompok. Ya, bagus sekali ya Bu. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan proses pembelajaran di kelas? Di kelas berapa? Terus jam keberapa? Oke, baik. Untuk proses pembelajaran nanti, yang berikutnya itu nanti di hari Kamis di kelas 8 jam pertama dan kedua. Oh baik Ibu, nanti di hari Kamis jam pertama dan kedua saya akan ke kelas Ibu, yaitu di kelas 8 ya Bu. Nanti saya akan melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kira-kira sebelum kita mengakhiri percakapan kita ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita tadi? Oke, baik. Mungkin tadi kita sudah berbicara banyak sampai dengan ini. Jadi saya mendapatkan sedikit gambaran bahwa sebagai guru sebelum masuk ke kelas banyak hal yang harus saya persiapkan, baik itu metode apa yang akan saya gunakan di kelas, model pembelajaran, strategi seperti apa yang harus saya laksanakan, maupun media-media seperti apa yang akan saya gunakan sehingga dalam proses pembelajaran nanti itu bisa berlangsung dengan baik. Ya, oke, baiklah Ibu. Nanti ini kita ketemu lagi di kegiatan observasi ya Bu. Nanti setelah kegiatan observasi kita akan berbincang kembali. Kita akan membicarakan tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan nanti di kegiatan pasca observasi. Itu saja Bu. Siap berjumpa lagi di hari Kamis di kegiatan observasi ya. Semoganya ini semua bisa berjalan lancar sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Dari kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasih untuk kita semua dari kemarin hingga dengan pagi ini. Oke. Ibu minta salah satu untuk pimpin doa. Siapa yang bisa? Baik, sebelum kita mulai les, Ibu absen dulu ya. Afriana tuh. Amalis Kesenalu, Aprilia Kartini baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pola barisan bilangan. Jadi kita akan belajar tentang pola barisan bilangan. Sebelum kita mempelajari tentang pola barisan bilangan, Ibu ingin bertanya, kira-kira anak-anak masih ingat tidak tentang bilangan ganjil, bilangan genap di kelas 7? Masih ingat ya? Masih. Oke, ayo. Kira-kira siapa yang masih ingat bilangan ganjil? Contohnya apa-apa? Oke. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Oke. Baik, dari bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 dan seterusnya Kalau gitu, siapa yang bisa pola bilangan genap? Bilangan genap contohnya apa? Oke. 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, dan seterusnya. dan seterusnya Oke. Jadi anak-anak bisa masih ingat toh? Bilangan ganjil, bilangan genap. Berikutnya bilangan kuadrat. Ayo, siapa yang masih ingat bilangan kuadrat? Contohnya apa? Ayo. Siapa yang bisa bilangan kuadrat? Oke. 1, 1, 4, 9, 16, 16,
Jadi bilangan kuadrat itu artinya pangkat 2 ya. Oh, kasih kamu dong ibu, kenapa 4 itu termasuk bilangan kuadrat? Karena 4 itu didapat dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu artinya 2 itu dikali sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali ya, sebanyak pangkatnya. Kalau gitu, 25 itu didapat dari berapa pangkat berapa? 5 pangkat 2. Jadi bilangan kuadrat tadi 1, 4, 9, terus 16, 25, 36, 49. Jadi karena anak-anak masih ingat apa itu bilangan ganjil, apa itu bilangan genap dengan bilangan kuadrat. Jadi ini hari, jadi namanya kita mengerjakan sesuatu itu pasti selalu ada tujuan ya. Ada tujuan. Begitupun dengan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan kita belajar hari ini ada tujuan yang mau kita capai di akhir nanti. Jadi melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem based learning, peserta didik dapat yang pertama, tujuan yang pertama, mendefinisikan pola suatu barisan bilangan dengan tepat. Tujuan yang kedua, menentukan pola suatu barisan bilangan bulat dengan tepat. Tujuan yang ketiga, menentukan pola suatu barisan segitiga dengan tepat. Tujuan keempat, menentukan pola suatu barisan persegi dan persegi panjang dengan tepat. Yang kelima, setelah anak-anak dapat menentukan polanya, terakhir anak-anak harus bisa menyelesaikan dari sini tujuan yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola suatu bilangan dengan tepat. Sebelum mulai pelajaran, ayo anak-anak perhatikan ke layar ya. Perhatikan gambar zona perumahan berikut. Jadi di sini ini gambarnya ya, bisa lihat di belakang? Bisa? Bisa. Ini petanya, yang ini utara, yang ini barat, yang ini timur, yang ini selatan ya. Utara yang di atas ya. Yang bagian atas ini dia pola bilangan apa tadi? Ini 1, 3, 5, 7. Bilangan apa? Ganjil. Bilangan ganjil. Oke. Yang bagian selatan, yang bagian bawah nih, di tengah-tengah ini ada jalan ya. Ini pola bilangan apa ini? Pola bilangan ini 2, 4, 6. Supaya anak-anak lebih memahami, ayo coba pahami pertanyaan berikut ini. Berapa saja nomor rumah yang terletak di utara jalan? Oke, utara yang bagian mana? Bagian atas ya? Oke, kalau begitu, nomor apa-apa yang ada di utara jalan? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Elin. 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15. Oke, ayo. Kira-kira 12 dia ada di utara atau tidak? Perhatikan baik-baik. Lihat di pola, lihat di gambar, lihat di layar. Di utara tadi itu pola bilangan apa? Yang ini sebelah atas ini. Ganjil. Kalau gitu, kalau 12 ada di utara, kira-kira 12 itu bilangan ganjil atau benar? Jadi yang ada di utara itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Yang berikutnya, berapa saja nomor rumah yang terletak di selatan jalan? Selatan bagian mana? Bawah. Bagian bawah. Oke, kira-kira nomor rumah yang ada di selatan jalan? Nomor rumah berapa? 2. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Oke. Ayo. 4, 6, 8, 12, 12, 14, 16, 18, 20. Oke. Jadi nomor rumah yang terletak di selatan jalan, ini selatan bagian bawah ya, itu adalah nomor 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah sekarang pertanyaan yang ketiga, sebutkan nomor rumah di
ke-5. Ingat ya, yang di sini tadi dia dari 1 ya. Ini 1, 3, 5, 7 ya. Pola yang menjadi. Sebutkan nomor rumah di utara jalan. Jangan takut salah ucap. Oke, Kalita nomor berapa? Nomor 9. Oke, mungkin ada yang lain? Ada yang jawaban lain? Kalita nomor 9. Yang lain? Yang lain bagaimana? Elvin? Tidak? Siapa nomor berapa yang lain? Yang lain nomor? Ayo hitung dari nomor paling kecil. Ibu tulis di sini ya. Paling kecil tadi nomor rumah yang pertama 1 toh. Ini 3, 5, 7. Berapa setelahnya? Ayo berapa? 9. Oke, benar ya. Kita berikan aplaus untuk kali tadi. Jadi nomor rumah di utara jalan yang terletak pada posisi ke-5 kan tadi seharusnya dari angka 1 toh. Posisi 1, 3, 5, terus 7, ini 7, terus yang ini 9. Dia posisi ke-5 ini ya. Hitung hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Dari nomor rumahnya itu nomor 9. Oke. Sekarang ibu tanya. Misalkan potongan dena ini dena ya. Potongan dena dilanjutkan hingga rumah bernomor 51. Misalkan ya, ini dia lanjut panjang terus ke sana hingga rumah bernomor 51. Kira-kira rumah nomor 51 itu dia ada di utara atau di selatan? Ayo. Selatan. Utara. Ada di mana? Utara atau selatan? Utara. Oke, kalau utara kenapa sampai dia ada di utara? Oke, Karena angka 51 adalah angka ganjil. Oke, benar ya. Kita berikan aplaus untuk Elvin dulu. Oke, benar ya. Jadi rumah nomor 51 itu nanti dia ada di utara jalan ya. Kenapa? Karena 51 termasuk bilangan ganjil. Oke, baik anak-anak. Tadi anak-anak sudah memahami pertanyaan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya dari gambar dena rumah ini. Untuk agar anak-anak lebih memahami lagi, ibu akan bagikan LKPD. Jadi anak-anak sudah duduk dalam posisi kelompok. Nanti ibu bagikan LKPD. Setelah itu anak-anak menjawab soal yang ada di LKPD. Nah, jadi nanti ada yang bagian menulis, ada yang bagian untuk yang lain bantu untuk mengerjakan ya. Bisa? Bisa. Baik semua, LKPD-nya sudah ada di tangan masing-masing ya. Oke, jadi untuk selanjutnya anak-anak menjawab soal yang ada di dalam LKPD. Lihat di halaman 8. Oke, sudah buka LKPD. Di situ ada gambar ya, ada gambar pohon loh. Oke, ada gambar pohon. Nanti anak-anak perhatikan. Anak-anak perhatikan gambar pohon itu. Di situ ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga dan seterusnya. Nah, tugasnya anak-anak di situ yaitu menjawab pertanyaan ya. Bisa? Bisa. Silakan mulai. Ibu beri waktu 20 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Jadi jangan sampai Thank you.
Oke, sudah semua? Sudah, oke. Kalau sudah semua, perhatikan. Jadi nanti dari setiap kelompok, satu orang mewakili tiap kelompok ya, untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi ya. Jadi setiap kelompok satu orang maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Bisa? Sebelum kita mulai presentasi, kita ice breaking dulu ya. Semua anak-anak silakan berdiri. Ada yang bisa bantu Ibu? Ibu bisa? Bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, makasih banyak. Silakan. Kasih Bu. Oke, baik. Kita lanjut nanti. Perwakilan setiap kelompok satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya kelompok masing-masing ya. Bisa? Bisa. Kalau gitu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 yang mewakili silakan maju ke depan. Oke, dari kelompok 1 berdiri kalian. Urut ya. Oke. Semua anak-anak yang di belakang perhatikan dengar hasil diskusi dari tiap kelompok masing-masing. Dari kelompok 1 mulai. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami untuk membaca hasil kerja kelompok kami. Banyaknya cabang pada lapis 1 adalah 1. Banyaknya cabang pada lapis kedua adalah 2. Lapis ketiga banyaknya cabang 4. Lapis keempat banyaknya cabang 8. Lapis kelima banyaknya cabang 16. Lapis keenam banyaknya cabang 32. Lapis ketujuh banyaknya cabang 64. Lapis ke-8 banyaknya cabang 128. Lapis ke-9 banyaknya cabang 256. Lapis ke-10 banyaknya cabang 512. Jadi banyaknya cabang pohon pada lapisan ke-10 adalah 512. Oke. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, jadi soal tadi yang ada di LKPD itu untuk kelompok 1 pertanyaannya tentukan banyaknya cabang pohon pada lapisan ke-10. Jadi tadi kelompok 1 sudah memperoleh hasil bahwa banyaknya cabang pohon pada lapisan ke-10 adalah 512. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Dan bagi guru, bagi teman. Saya mewakili kelompok 2 untuk melakukan hasil diskusi kami. Dari banyaknya cabang pada lapisan ke-20 adalah 524.288. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, tadi kelompok 1 sudah menemukan hasil ya. Nah, sekarang kelompok 2
bahwa banyaknya cabang pohon pada lapisan ke-20 adalah berapa tadi? 524.288 cabang. Sekarang untuk kelompok 3. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok kami untuk melaporkan diskusi kami. Jadi banyaknya lapisan ke-25 adalah 3.074.504 cabang. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, dari kelompok 3 mereka memperoleh hasil bahwa banyaknya cabang pohon pada lapisan ke-25 adalah 3.074.504 cabang. Nah, sekarang untuk kelompok 4. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Pada lapisan ke-20 banyak cabangnya adalah 602.406.912 cabang. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, jadi untuk hasil dari kelompok 4 bahwa banyaknya cabang pada lapisan ke-30 adalah 602.406.912 cabang. Oke. Sekarang terima kasih untuk yang sudah mewakili tiap kelompok masing-masing. Mari kita berikan aplaus untuk mereka semua. Baik anak-anak, dari tadi kita sudah belajar dari awal tadi. Ibu ada pertanyaan tadi tentang soal tentang dena rumah Tadi ada tentang bilangan ganjil, bilangan genap yang berhubungan dengan pola. Setelah itu anak-anak menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD dan anak-anak sudah mempresentasikannya ke depan tadi. Sekarang ibu mau bertanya, kira-kira siapa yang bisa bantu ibu untuk memberikan kesimpulan proses pembelajaran kita hari ini? Elvin, silakan. Pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk yang teratur. Oke, jadi dari Elvin memberikan kesimpulan bahwa pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki susunan yang teratur atau bentuk yang teratur. Oke. Nah, itu tadi tentang apa itu pola bilangan, terus yang sudah kita pelajari tadi. Kira-kira apa saja jenis-jenis pola bilangan? Ayo, siapa yang bisa bantu ibu untuk berikan kesimpulan? Kira-kira dari yang kita kerjakan LKPD tadi, kita jawab pertanyaan tadi, jenis-jenis pola bilangan itu ada apa-apa saja? Putri, silakan. Jenis pola bilangan ganjil dan jenis pola bilangan genap. Oke. Contoh jenis pola bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Contoh pola bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk Putri. Jadi kesimpulan dari Putri bahwa jenis pola bilangan setelah dia menyebutkan LKPD tadi bahwa ada pola bilangan ganjil dan ada pola bilangan genap. Pola bilangan ganjil itu misalnya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Pola bilangan genap itu 2, 4, 6 dan 8 dan seterusnya. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah membantu ibu memberikan kesimpulan. Jadi pola bilangan semuanya perhatikan ke layar. Pola bilangan itu dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur. Dia teratur teratur
atur itu seperti tadi anak-anak kerjakan di LKPD bahwa cabang pohon tiap lapis itu, oh lapis pertama dia 1. Oh pada saat lapis kedua dia 2 ya. Lapis pertama dia 1, lapis kedua dia cabang 2. Pada lapis ketiga, nah dari 2 ini dia cabang 2 lagi. Jadi lapis ketiga dia ada 4. Nah lapis keempat, ini lapis keempat, dari tiap-tiap cabang ini dia cabang 2 lagi. Jadi oh dia ini satu, ini cabangnya ini 2, yang ini 2, yang ini 2, yang ini 2. Jadi pada lapis keempat dia ada 8. Kalau kita perhatikan dia punya pola berdasarkan yang di LKPD tadi, berarti tiap lapis itu polanya itu dia kali 2 kali 2. Jadi oh 1 kali 2, dan hasilnya 2 ya. 2 kali 2 hasilnya 4. 4 dikali 2 lagi hasilnya 8. 8 kali 2 lagi hasilnya 16. Begitu dan seterusnya. Jadi seperti tadi oh dari kelompok ini kelompok 1 tadi, oh banyaknya cabang pada lapisan ke-10 adalah 512. Itu didapat dari mana? Dari kali 2 kali 2. Jadi dia teratur ya. Kalau dia kali 2 dia akan kali 2 terus. Kalau dia tambah 2 dia akan tambah 2. Bisa? Bisa. Dari di sini pola bilangan dapat diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu Pola. Nah, setelah itu ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu pola bilangan itu ada pola bilangan ganjil, ada pola bilangan genap, pola bilangan segitiga, dan pola bilangan berseri. Pola bilangan ganjil itu contohnya 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya, 9 termasuk ya, dan seterusnya. Pola bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Pola bilangan segitiga 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Pola bilangan persegi itu 1, 4, 9, 19, 25, dan seterusnya. Jadi kita sudah baik. Setelah proses pembelajaran tadi, Ibu mau bertanya, kira-kira ada yang mau memberikan saran atau pesan? Oh Ibu, pembelajaran hari ini kira-kira menarik atau tidak? Atau mungkin oh Ibu, mungkin untuk kali berikutnya model pembelajarannya harus diganti. Ada yang mau kasih saran? Kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Kira-kira anak-anak paham tidak? Ayo, menurut anak, ayo siapa yang bisa bantu? Baik, silakan. Saya senang dengan pembelajaran hari ini. Bagaimana? Saya senang dengan pembelajaran hari ini. Oke, dari Amandus Kesonalu bahwa dia senang dengan pembelajaran hari ini. Yang lain? Ayo yang lain. Kok Amandus Kesonalu dia senang. Yang lain kalau tidak senang ngomong saja, tidak apa-apa, supaya pas pertemuan berikutnya Ibu bisa ganti model pembelajarannya ya. Oh mungkin hari ini pakai LKPD anak-anak kurang paham atau bagaimana? Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu? Bu, dan kali bisa pakai video. Oh iya, jadi saran dari ini dari kelompok 2 bahwa dia menyarankan bahwa untuk lain kali bisa Ibu harus menggunakan video. Jadi tadi Ibu hanya menggunakan PowerPoint dengan LKPD. Jadi lain kali Ibu akan berusaha menggunakan video. Mari kita berikan aplaus untuk masukan dari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, supaya apa yang Ibu jelaskan dari tadi, apa yang kita kerjakan dari tadi, anak-anak bisa ingat, ada tugas ya. Jadi untuk rumah ada tugas latihan, di sini latihan soal untuk tapi kerjakannya di rumah. Jadi ayo setiap orang catat di layar. Sudah semua? Sudah catat? Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Terima
Oke, kita ambil kita berdoa ya. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang berhubungan dengan kegiatan observasi di kelas tadi. Nah, tujuan kita melakukan observasi itu untuk mengetahui, untuk mengevaluasi tentang proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas tadi ya. Nah, Ibu, ini untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu berhubungan atau terkait dengan kegiatan observasi yang telah kita lakukan di kelas tadi? Baik, mungkin langsung deh Bu ya. Perasaan tadi kegiatan yang sudah berlangsung di kelas, dari saya merasa prosesnya berjalan dengan baik. Memang ada beberapa kendala atau kekurangan dalam proses kegiatan. Oke, berarti tadi sudah berjalan dengan baik ya, Mbak. Nah, Ibu, coba Ibu ceritakan kembali tentang proses pengembangan area yang telah Ibu lakukan di dalam kelas tadi dengan tahapan-tahapan pembelajaran. Kalau untuk proses pengembangan area dengan tahapan-tahapan, di sini untuk pengembangan areanya saya lebih menekankan ke pengetahuan dan keterampilan, di mana tahapan-tahapan yang saya laksanakan tadi, itu artinya tadi kan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Itu awalnya itu ya saya persepsi siswa, lalu saya memberikan masalah, menampilkan masalah tadi dengan bentuk tayangan, siswa saya ajak untuk berdiskusi mengenai masalah. Setelah itu saya membentuk siswa dalam bentuk kelompok dengan membagikan LKPD, siswa menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD. Setelah menyelesaikan, siswa saya minta untuk mempresentasikan di depan kelas mewakili kelompok masing-masing. Nah, ya mungkin tahapan-tahapan itu. Oke, baik, berarti di sini area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi itu khususnya di bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Sedangkan untuk tahap pembelajaran itu juga saya lihat tadi Ibu sudah melakukan sesuai dengan sintaks problem based learning atau model pembelajaran PBL. Itu luar biasa ya Bu. Terus menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan tadi, pengetahuan dan keterampilan itu dalam kelas itu sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya area pengembangan tadi itu masih belum berhasil, masih kurang untuk dalam kita tadi kurang karena tadi mungkin karena saya kurang memperhatikan gaya belajar anak. Jadi dalam pembagian kelompok tadi ada anak-anak yang nampak tadi itu ada anak-anak yang kelihatan tidak aktif, sehingga pada saat proses diskusi hanya anak-anak, artinya siswa-siswa tertentu saja yang aktif dalam proses diskusi. Mungkin kekurangan tadi saya kurang memperhatikan gaya belajar anak. Oke, baik Bu. Berarti untuk area pengembangan itu mungkin sudah berhasil, hanya ada sedikit hambatan, khususnya ada beberapa siswa yang kurang aktif di situ. Nah, dan Ibu juga sudah menyampaikan bahwa alasannya itu karena mungkin saat pembagian kelompok di awal Ibu kurang memperhatikan gaya belajarnya. Terus ini mungkin apa rencana Ibu ke depannya saat proses pembelajaran nanti supaya kendala atau hambatan ini tidak terjadi lagi?
Untuk artinya yang mau saya perbaiki, mungkin untuk kedepannya saya lebih memperhatikan lagi gaya belajar anak. Jadi misalkan dalam pembagian kelompok itu saya bisa, artikan gaya belajar anak ini kan ada kinestetik, ada visual, terus ada auditory ya. Jadi mungkin saya lebih memperhatikan itu, penekanannya lebih ke situ, sehingga di saat proses pembelajaran itu anak bisa berperan lebih aktif lagi. Oke, bagus Ibu. Saya rasa luar biasa rencana yang akan Ibu lakukan ke depan, di mana Ibu berusaha untuk melakukan perubahan pada proses pembelajaran, khususnya di bagian pembagian kelompok. Nah, Ibu juga sudah punya rencana bahwa nanti di pembagian kelompok Ibu akan memperhatikan gaya belajar setiap anak, sehingga pembagian kelompoknya disesuaikan dengan gaya belajarnya, baik itu visual, auditory maupun kinestetik. Oke Ibu, nah kira-kira menurut Ibu rencana perubahan ini kapan akan Ibu lakukan? Baik, karena untuk pembelajaran semester ini sudah berakhir, ini sudah di bulan Desember, jadi mungkin untuk perbaikan atau perubahan-perubahan tadi yang telah saya sampaikan tadi itu mungkin akan saya laksanakan pada semester berikutnya. Oke Bu, baik ya Bu. Berarti nanti dilaksanakan di semester 2 ya, semester yang akan datang. Baik Ibu, terima kasih banyak karena Ibu sudah berbincang-bincang dengan saya. Saya berharap nanti ke depannya Ibu selalu sukses. Dan semoga rencana yang Ibu akan lakukan itu bisa terrealisasi dengan baik demi kemajuan pendidikan di negara kita. Terima kasih Bu, selamat siang dan sukses selalu. Ya, sama. Demikianlah rangkaian supervisi akademik yang telah saya lakukan. Salam guru penggerak.